hari ini kita bisa bersilaturahmi dan sekaligus melantik pengurus AKK Nasional Lampung. Dan tentu juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus PB HKK Nasional, pada malam hari ini hadir bersama-sama kita Ketua Harian Bang Basarudin, Sekjen PB HKK Nasional Adinda Porseda, dan Wasekjennya juga tadi Sekta. Kemudian juga para ketua-ketua bidang, tadi saya lihat juga banyak yang hadir. Ini ada Adinda Nusran Zoher, ketua bidang penelitian, ya, kajian PB HKK Nasional. Tadi juga ada ketua bidang sosial, ada juga bendahara PB HKK Nasional Pak Gapun. Dari mana Pak Gapun ya? Kemudian ada juga ketua bidang pariwisata, ini Adinda Alven Stoni. Ya, Alven Stoni coba berdiri dulu, Ben. Ini orang Bandung. Ya. Kemudian barangkali ada pengurus-pengurus yang lain. Tadi ada di luar ya, di belakang. Kemudian juga para ketua wilayah. Nah, malam ini alhamdulillah banyak yang hadir. Tadi saya lihat ada Pak Tafiani dari Sumatera Barat. Ya. Kemudian juga dari Pekanbaru atau Riau, Pak Sukman. Dari Kepri juga ada tadi Pak Damrah, ada Pak Damrah. Mungkin panitia Kantilamo. Jadi tadi minta izin kepada saya termasuk Pak Hafizal untuk mempersiapkan. Dan banyak tokoh-tokoh juga. Nih ada abang saya nih, Bang Milyono. Wah, khusus datang dari Pekanbaru. Ini orang tokoh nih, Prof. Nah, tokoh keren. Satu dusun, ya. Dan barangkali juga nih ada abang saya juga, Bang apa namanya itu, Raja Sate. Gimana Bang? Satenya, kenalan? Jadi kalau datang ke Pekanbaru jangan lupa mampir di tempat beliau ini, ya. Ini Raja Sate. Ya. Kemudian tentu yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat Kerinci yang ada di Lampung. Profesor Dr. Hasriyadi Mat Hakim, Rektor Unila pada waktunya. Kita bangga dengan beliau ini ketika memimpin Unila, ya. Maju, tapi kemudian kita bersedih ketika mengganti beliau ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa, ya, berhasil memimpin Unila itu dengan baik. Kemudian juga yang saya hormati dan saya cintai ini abang saya nih, ya, Brigjen Paul Dr. Andes Damanhuri Purnawirawan. Beliau ini adalah senior saya. Kalau kita hitung waktu, beliau ini Akabri tahun 74, saya 86, berarti terpaut 12 tahun, ya. Tetapi pada hari ini saya berterima kasih dan sangat bangga pada abang. Walaupun sudah senior sedemikian rupa itu masih mau aktif, ya. Termasuk uni saya itu, Uni EMI. Kemarin saya bertemu di Jakarta. Bagaimana beliau itu, ya, ingin mensukseskan acara pelantikan HKK Nasional ini dan kegiatan Kantilamo. Terima kasih Bang, luar biasa Bang. Ya, terima kasih. Beliau ini memang saya tahu, karena dulu juga bersama-sama dengan saya pernah di Kalimantan Barat. Kemudian juga pernah menjadi Kapolda di Riau, dan kebetulan saya juga pernah di Riau menjadi Kapoltabes Riau. Sekali lagi terima kasih Bang, saya bangga sama Abang walaupun sudah senior tapi masih terus semangat, ya, untuk bersama-sama dengan kita. Kemudian juga Pak Dr. Edi Hasimi SHMH, terima kasih Pak Edi. Ya, tadi sudah berbincang-bincang dengan saya. Begitu juga sesepuh Pak Haji Kasim. Ya, terima kasih Pak, tadi juga sudah diskusi dengan saya. Saya orang Kota Keras Pak. Beliau menanya tadi mana kampungnya, saya bilang Kota Keras itu paling keras memang itu. Nama kampungnya saja sudah Kota Keras gitu.
Dan tentu bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam hari ini, warga keluarga besar HKK Nasional wilayah Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu pada malam hari yang berbahagia ini, atas nama pengurus besar HKK Nasional mengucapkan selamat kepada Pak Riswandi beserta seluruh pengurusnya atas pelantikan malam ini. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, ya. Jangan pernah ragu. Sekali api menyala, pantang padam sebelum membakar. Ya, itu semboyan. Nah, jangan pernah mundur. Kalau kita lihat itu Pak Riswandi, pesawat itu tidak ada gigi mundurnya itu. Ya, coba lihat ya, kalau dia mau terbang itu dia mundur itu didorong. Baru dia mundur. Nah, dia tidak punya gigi mundur. Nah, saya minta HKK Nasional di Lampung ini seperti pesawat itu, tidak punya gigi mundur, ya, maju terus. Ya. Saya berharap tentunya para pengurus bawah pimpinan Pak Riswandi dapat menjalankan tugas-tugas fungsi-fungsi PB HKK Nasional atau HKK Nasional itu dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menjelaskan supaya tidak ada keraguan tentang HKK Nasional. HKK Nasional itu adalah wadah tempat bersilaturahmi, tempat berkumpulnya orang Kerinci, perantauan seluruh Indonesia dan luar negeri. Ya, kenapa luar negeri? Saya baru saja dengan pengurus ini beberapa waktu yang lalu melantik HKK Nasional di Kuala Lumpur. Ya, yang dihadiri juga oleh ketua-ketua wilayah. Jadi HKK Nasional itu adalah, Pak Basar bahkan menyebutnya itu adalah rumah besar, tempat bersatunya, tempat berhimpunnya, tempat bersilaturahminya orang Kerinci perantauan seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lain lagi. Ya. Jadi tadi barangkali juga dalam diskusi kita bahwa HKK itu sesungguhnya sejak tahun 54 saya pelajari sejarahnya itu di Jakarta, itu sudah ada. Tetapi HKK ini kan banyak tersebar. Dimanapun ada orang Kerinci itu sudah membuat kelompok yang namanya HKK. Ya, ada di Pekanbaru, di Kepri, ya, di Lampung sini, di Jambi sendiri, bahkan tadi di luar negeri. Ya, tetapi dia sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Maka para senior kita, para tokoh HKK, ya, berpikir ini adalah potensi yang kita miliki. Kita punya banyak perantauan tapi tidak terkoordinasi dengan baik. Maka waktu itu para tokoh itu bersepakat untuk membuat wadah besarnya sebagai rumah untuk menampung tadi HKK-HKK yang ada di wilayah itu. Maka lahirlah HKK Nasional itu sebagai wadah tempat berkumpulnya atau bersatunya orang-orang Kerinci perantauan. Ya. Kemudian soal nama ini saya bangga sekali nih Pak Riswandi, walaupun baru dilantik sudah punya seragam merah kuning, luar biasa. Ya. Dengan tulisannya HKK, ya, tidak apa-apa. Saya ingin menjelaskan supaya nanti tidak ada bias tentang kenapa namanya HKK Nasional. Ya. Seperti saya katakan tadi, HKK itu terpisah-pisah. Kemudian mentransformasi menjadi HKK Nasional. Jadi nasional itu sebenarnya kita ingin memberikan action bahwa organisasi HKK itu sudah menjadi organisasi besar di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di luar negeri. Itu kata nasional itu, ya, supaya tidak ragu-ragu nanti. Apa itu HKK Nasional? Jadi kata nasional itu mentransformasi itu untuk mengikat seluruh wilayah provinsi Republik ini dan luar negeri, ya, HKK itu, sehingga dia menjadi HKK Nasional. Kemudian juga ketika kita mengajukan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya ke Kumham itu, ternyata kata himpunan, kata paguyuban itu tidak lagi digunakan. Jadi yang digunakan itu adalah perkumpulan.
Nah, kalau organisasi kita ini kita akan pakai singkatannya, maka dia di dalam akta notarisnya itu adalah Perkumpulan Keluarga Kerinci. Itu sebenarnya. Tetapi karena HKK itu sudah melegenda, maka kita ingin menggunakan kata HKK itu. Ya. Maka di dalam akta notaris kita itu Perkumpulan Keluarga Kerinci disebut HKK Nasional. Jadi HKK Nasional itu adalah nama, bukan singkatan. Ya. Kalau kita mau menyingkat tadi, namanya tadi itu PKK, Perkumpulan Keluarga Kerinci. Nah, kalau kita tambah lagi di belakangnya Perkumpulan Keluarga Kerinci Indonesia, buruk sekali PPKI. Nah, nanti dipelintirin orang. Jadi supaya paham ini kenapa itu HKK Nasional, ya. Jadi HKK Nasional itu bukan singkatan, tetapi adalah nama, ya, patennya kita, dan sudah didaftarkan. Maka saya mengingatkan bagi organisasi yang menggunakan kata HKK Nasional itu atau HKK, ya, entah apapun tambahan di belakangnya itu, tanpa seizin HKK Nasional itu pelanggaran hukum. Karena HKK Nasional itu sudah didaftarkan resmi secara hukum. Jadi siapa yang menggunakan secara keseluruhan, siapa yang menggunakan pada pokoknya, menggunakan sebagian dari itu, dari nama itu adalah pelanggaran hukum. Nah, ini saya agak sedikit agak naik sedikit. Kita sudah membangun HKK Nasional ini, membuat organisasi rumahnya begitu besar, dengan harapan tadi itu supaya bersatulah orang Kerinci di seluruh Indonesia ini dan di luar negeri itu. Tetapi ada yang kemudian membuat lagi HKK lain, ya. Kemudian dia mengatakan HKK pecah. Nah, ini kan aneh ini. Dia sendiri membuat organisasi, kemudian dia bilang HKK pecah. Nah, ini kan aneh nih orang ini. HKK itu tidak pernah pecah. Ada lagi yang bilang HKK itu dualisme. Sampai saat ini belum pernah ada satu orang pun yang mengaku ketua HKK Nasional. Hanya saya yang menjadi ketua HKK Nasional. Kok bilang HKK Nasional itu dualisme? Kalau ada yang mengaku ketua HKK Nasional, saya potong lehernya. Ya, supaya ini jelas, ini organisasi Pak Riswandi, saya minta ya, itu tegas bahwa satu-satunya wadah berkumpulnya orang Kerinci adalah HKK Nasional itu. Oh, kalau ada yang lain lagi silakan. Nah, tapi tidak boleh menggunakan kata HKK itu tadi, karena HKK itu sudah terdaftar. Kalau masih menggunakan itu, nanti saya suruh lapor, saya suruh bikin laporan di kepolisian nanti, pelanggaran hukum itu. Karena itu sudah menjadi patennya HKK Nasional, baik menggunakan secara keseluruhan, secara sebagian, atau pada pokoknya. Karena kata HKK itu pada pokoknya itu adalah HKK. Nah, ini peringatan kepada yang lain yang membuat nama HKK itu, yang menggunakan HKK itu. Saya minta nanti bidang hukum untuk mengkaji itu. Nah, kemudian saya sekali lagi berharap kepada HKK Nasional Lampung ini untuk dapat berfungsi dengan baik. Saya ingin menjelaskan kenapa fungsinya HKK Nasional itu. Pertama, fungsi HKK Nasional itu adalah sebagai pemersatu. Itu fungsi pertamanya. Seperti saya katakan tadi, tersebar ada di provinsi mana. Maka HKK Nasional itu mempersatukan itu semua, ya, menjadi satu wadah, dalam satu rumah besar, kata Bang Basar itu. Itu fungsi pertamanya. Jadi jangan ada tadi tuh, ya, dia buat lagi HKK nama apa lagi, HKK setan, HKK hantu barangkali itu ya. Terus dia bilang HKK pecah, dia yang bikin nama sendiri, kelompok sendiri, dia bilang HKK pecah. Silakan. Kalau ada organisasi lain itu adalah organisasi sayap HKK Nasional. Silakan. Tetapi tetap mematuhi ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga HKK Nasional. Jadi sekarang kita punya organisasi sayap itu, Kerinci Golf Club, itu adalah organisasi sayap. Ada FLK, ya, Festival Lagu Kerinci, ada Minang Kerinci. Insya Allah besok Kantilamo itu akan menjadi sebuah organisasi sayap lagi
HKK Nasional. Besok kita akan hadir bersama-sama. Ya, jadi HKK Nasional itu adalah rumahnya. Kalau ada lagi organisasi yang mau dibentuk silakan, tetapi dia menjadi organisasi sayap dari organisasi induknya HKK Nasional. Tentu semua organisasi itu harus patuh tunduk kepada aturan yang berlaku dalam HKK Nasional. Lantas fungsi yang kedua adalah fungsi koordinasi. Nah, seperti malam hari ini, ya. Jadi HKK Nasional itu, PB HKK Nasional mengkoordinasikan semua HKK-HKK yang ada di wilayah Republik ini. Nah, terus fungsi yang ketiga adalah fungsi sosial. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya nanti Pak Ariswandi saya minta, ya. Fungsi sosial itu adalah merespon kondisi-kondisi sosial yang terjadi, baik ke dalam maupun keluar. Jadi ketika warga kita HKK Nasional Lampung ini ada persoalan, ada kesusahan, mari dibantu bersama-sama, ya. Bergotong royong, ada yang sakit mari diurus, dijenguk, ada yang ngawinin anak mari bersama-sama, rame-rame diramekan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, ya. Itu gunanya tadi organisasi ini, ya, bidang sosialnya itu, fungsi sosialnya itu. Begitu juga kalau di Lampung ini ada keadaan atau bencana alam apa segala macam itu, ayo, ya, HKK Nasional Lampung juga mengambil bagian untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian fungsinya yang keempat adalah fungsi strategis. Nah, ini sangat penting ini karena kita cinta dengan negeri kita, Kerinci itu. Maka kita juga ingin turut serta mendukung, mendorong, memfasilitasi, bekerja sama, berkolaborasi untuk mendorong pembangunan Kerinci, ya, Kerinci dan Sungai Penuh. Nah, kata Kerinci itu saya minta semuanya memahami, kalau kita di perantauan kita menyebutnya Kerinci itu ya Sungai Penuh dan Kerinci itu adalah Kerinci. Karena bagi kita Kerinci itu adalah etnis, ya. Soal itu kabupaten kota itu soal administrasi. Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci itu adalah persoalan administrasi pemerintahan. Tetapi bagi kita Kerinci itu adalah etnis, ya, etnis Kerinci. Jadi sekali lagi, fungsi strategis itu adalah kita ingin mendorong, mendukung, memfasilitasi, menjembatani, ya, kerjasama, berkolaborasi untuk mendorong pembangunan Kerinci. Nah, nanti silakan HKK Nasional Lampung ini barangkali ada hal yang ingin dikerjasamakan dengan Kerinci, dengan Sungai Penuh, misalnya tentang pariwisata. Nah, kemudian juga tentang hasil pertanian. Kita lihat itu kopi Kerinci itu masuk ke Lampung itu Pak Ariswandi, tetapi kemudian namanya diganti jadi kopi Lampung. Padahal itu kopi Kerinci gitu. Nah, itu barangkali nanti bisa HKK Nasional Lampung menjembatani itu untuk produk-produk Kerinci itu yang masuk ke Lampung, ya, supaya hasil-hasil pertanian kita itu bisa keluar gitu. Kemudian fungsinya yang kelima adalah fungsi kontrol sosial. Karena kita tadi orang yang cinta kepada negeri kita, tentu kita tidak ingin melihat negeri kita itu amburadul, dikelola dengan tidak baik, menjadi negeri korupsi misalnya. Kita ingin memberikan kontrol sosial agar pengelolaan negeri kita itu dilakukan dengan baik. Tentu kontrol sosial itu kontrol sosial yang konstruktif, ya, tidak mencari-cari kesalahan orang, ya, tidak demikian, tapi yang konstruktif. Kita ingin memberikan sumbangan, ya, memberikan pemikiran, memberikan koreksi agar penyelenggaraan pemerintahan di negeri kita yang kita cintai itu di Kerinci dan Sungai Penuh itu berjalan dengan baik. Nah, itu saya kira supaya bulat ini, ya, para pengurus dan warga HKK Nasional yang berada di Lampung ini, jadi jangan ragu-ragu dengan HKK Nasional itu. HKK Nasional itu tidak punya kepentingan pribadi-pribadi, tapi kepentingan bersama, ya, tidak untuk kepentingan pribadi. Oh, soal politik iya, ya, jadi jangan juga alergi dengan politik. Memang kita adalah organisasi sosial, tapi untuk menjalankan, untuk mencapai tujuan kita itu, kita juga perlu
berpolitik. Tentu politik HKK nasional itu adalah politik untuk menjalankan tugasnya, untuk mencapai tujuan yang saya sebutkan tadi itu, untuk menjalankan fungsi-fungsinya itu supaya dapat berjalan dengan baik. Jadi supaya politik itu dipahami dalam arti luas ya. Jadi tidak dalam arti sempit ya. HKK nasional itu memang organisasi sosial, tetapi juga dia berpolitik tentunya. Contohnya nanti di tahun 2024 ya, kita HKK nasional pada Munas yang insya Allah akan kita laksanakan nanti pada tanggal 12 Maret sampai dengan 12 Maret di Jakarta, kita akan menetapkan apa ya yang menjadi pemikiran-pemikiran kita, kebijakan-kebijakan HKK nasional, termasuk menghadapi pemilu 2024 itu. Beberapa waktu yang lalu HKK nasional mencoba mengambil posisi netral terhadap pemilihan bupati dan wali kota Sungai Penuh. Tapi faktanya kemudian itu ternyata tidak menguntungkan. Banyak keinginan HKK nasional itu yang ingin kita sumbangkan, pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya, tapi tidak dapat terlaksana dengan baik. Nah, mungkin nanti di dalam Munas akan kita putuskan bagaimana sikap HKK nasional itu untuk ikut menentukan pemimpin Kerinci dan Sungai Penuh itu, supaya Kerinci menjadi negeri yang baik. Karena kita merasa ikut bertanggung jawab atas kemajuan Kerinci dan Sungai Penuh itu. Nah, nanti akan kita diskusikan, akan kita tetapkan bersama-sama bagaimana kita menyikapi itu ya. Nah, itu saya minta kepada warga HKK nasional di Lampung ini tidak alergi dengan politik itu ya, tapi pahami politik secara luas. Jadi bukan politik secara sempit gitu ya. Politik HKK nasional itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan menjalankan organisasi kita ini. Mudah-mudahan Munas nanti dapat terselenggara dengan baik. Kita akan mengevaluasi dan mengkaji bagaimana HKK nasional ini ke depan nanti ya. Kemudian juga insya Allah besok akan ada acara Kantilamo di sini. Mari kita bersama-sama menghadirinya besok, meramaikan acara Kantilamo ini ya. Kan ini juga adalah sebuah organisasi yang kemarin sudah saya minta untuk menjadi organisasi secara permanen dengan pengurusnya yang tetap dan didaftarkan sebagai organisasi yang berbadan hukum. Jadi tidak seperti yang lalu-lalu temporer di mana ada kegiatan baru muncul panitianya. Nah, saya memang Prof terakhir kita bertemu dulu di Jambi ya. Setelah itu saya tidak mengikutinya. Karena saya paham sebagai seorang jenderal polisi ini organisasi tidak berbadan hukum yang jelas. Nanti kalau saya hadir di situ terjadi sesuatu saya malu. Ya, karena ini mendatangkan orang di seluruh Indonesia. Ya, di satu tempat. Iya kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau terjadi apa-apa, bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Satu. Yang kedua, ini ada iuran meskipun itu sosial sukarela, tapi kemudian kalau ada yang mempersoalkan nanti itu jadi masalah. Tetapi ketika dia sudah menjadi organisasi yang berbadan hukum yang resmi, maka tanggung jawabnya jelas. Bisa diaudit kalau ada hal-hal yang artinya yang menimbulkan kecurigaan, ketidakpuasan dari pihak-pihak mana. Nah, tentu ada yang bertanggung jawab. Maka kemarin saya bicara dengan Pak Hafizal, saya minta Pak Hafizal untuk memimpin KL ini untuk dibuat menjadi organisasi yang resmi, supaya keberadaan kita itu keberadaan yang resmi, keberadaan yang legal. Apa yang kita lakukan itu tentu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saya mohon besok berkenan hadir semuanya ya, kita ramaikan. Saya sudah nyiapkan ada motor satu unit motor penumpang untuk meramaikan besok ya, supaya semuanya bisa hadir besok mendapatkan hadiah. Saya kira besok kita akan hadir di Kantilamo. Kalau nanti saya bicara terus terlalu malam nanti, supaya ada waktu untuk beristirahat. Namun sebelum itu saya ingin berpantun sebelum saya tutup. Membeli ikan di Teluk Lampung, ikan dimasak bersama bumbu. Bahagia hati berada di Lampung, melihat sanak saudara semangat bersatu.
kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Pak Ariswandi beserta seluruh pengurus AKK Nasional Lampung. Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan jangan pernah ragu-ragu ya. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat wilayah, silakan bawa ke PB AKK Nasional ya. Kemudian tadi bendera sudah saya serahkan. Saya peringatkan sekali lagi, bendera itu tidak boleh turun 1 senti pun, sama dengan bendera merah putih ya. Kita pertaruhkan apapun kalau ada yang mau menurunkan bendera merah putih. Begitu juga bendera AKK Nasional ya. Kenapa demikian? Di situ harkat dan martabatnya orang Kerinci berada di situ. Jadi tidak boleh diturunkan itu oleh siapapun. Ya. Nah, minta semua warga AKK Nasional pengurus ya untuk menegakkan bendera itu. Sanggup semuanya? Jangan bilang nggak sanggup. Harus sanggup ya. Jadi sekali lagi Pak Ariswanto tidak usah ragu ya. Pimpin AKK Nasional Lampung ini ya sebagaimana memang seorang pemimpin, makan habis, mencenjang putus, membunuh mati. Nah gitu kan kata kita itu ya Prof ya. Nah, pemimpin itu seperti itu, makan habis, mencenjang putus, membunuh mati. Artinya itu menyelesaikan masalah, tidak meninggalkan masalah. Jangan kemudian menunda. Jika malam bersuluh, jika hujan berpayung, jika menyeberang bersampan. Jangan membiarkan anak betina kita itu mati menunggu besok. Harus segera direspon. Ya. Jangan nunggu Agung Jahi, Isau, lama tay kalau anak betina. Ya, jangan nunggu di seberang gitu. Dia nunggu Isau kami yang menyeberang. Mati kalau situ tetangga kalau. Jadi Pak Ariswandi itu saya minta pengurusnya ya. Itu tadi. Jika malam bersuluh, jika hujan berpayung, jika menyeberang bersampan. Tidak boleh mendelay untuk merespon anak betina kita itu, warga kita itu yang berada dalam kondisi yang tidak baik ya, supaya segera diambil langkah direspon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.